Hey guys, welcome di channel aku, Yes on Vacation. Jadi untuk kali ini aku bakalan memberikan konten yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh aku nge-review hotel yang aku tempatin dan juga tempat-tempat yang aku datengin. Kali ini aku bakalan mereview hotel yang sudah aku datengin. Tapi kali ini aku bakalan mereview hotel sesuai dengan review yang ada di Google. Apakah itu tuh bener atau enggak gitu. Jadi kita di sini akan membandingkan review yang ada di Google dan juga review aku pribadi setelah aku mendatangi tempat tersebut. Karena nih berangkat dari pengalaman aku sebelumnya, kayak sebelumnya tuh aku ngeliat review yang ada di Google dan akhirnya aku nggak jadi datang ke hotel itu guys, karena aku takut soalnya reviewnya itu jelek banget. Nah makanya di sini aku bakalan ngungkapin ke kalian apakah review yang ada di Google itu tuh beneran atau enggak gitu ya. Oke, jadi untuk review hari ini aku akan membahas Delu Villas and Suites Seminyak karena aku pernah stay di hotel ini kira-kira itu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Di sini aku tuh pesen Seminyak Room, klaimnya itu adalah garden view. Ukuran kamarnya 28 meter persegi, non smoking dan satu double bed, ukurannya queen size ya. Oke, kita lihat reviewnya di Google tuh kayak apa. Oke, aku bakalan memulai review dari review-review yang berdekatan atau yang baru-baru aja muncul di Google gitu ya guys ya. Ini sebulan yang lalu dari user bernama Edwin Grinaldi. Don't be fooled by their good-looking photos. This probably the worst hotel in Seminyak area, period. Not just old but dirty and looks like no maintenance whatsoever on their ceilings, walls, toilet and kitchen. When I ask for a refund since day one, but they won't give me back even a single penny. Gotta put this hotel on your blacklist guys. Jadi ini reviewnya kayak kurang lebih ini tuh hotelnya tua gitu kan, dan juga nggak ada maintenance di bagian ceilings, wall, toilet dan juga kitchennya. Terus dia tuh kayak minta refund gitu loh. Tapi hotelnya ini tentu aja nggak mau refund dong. Biasanya kalau lewat aplikasi kan emang nggak bisa gitu ya. Selanjutnya nih ada dari user bernama David A. Absolute apa ya ini? Believe all the negative reviews here and don't believe the reviews on Agoda like I did to all those 10 out of 10 reviews on Agoda. I would hate to see the condition of where you live. I would rather sleep in the dog's kennel than the Daewoo and feel cleaner. The rooms are disgusting with black mold, old dirty linen, cupboard doors falling off, the bed mattresses are old, hard and noisy when you move on them, small lizards in the room. The location is at the busiest intersection you can find in Seminyak, if you can call the location Seminyak. Staff are rude if you have a complaint. Watch staff gang up and pushing a Russian lady that complained to them about missing money. Avoid at all cost. Jadi kebanyakan yang aku lihat reviewnya itu tuh kayak ke yang punya ini tuh nggak ramah, dan juga staffnya itu juga katanya sih nggak ramah gitu loh. Nah selanjutnya nih ada review dari Travel the World. OMG to Mrs. Ningsi, please, your attitude so horrible, so rude. Watch your manner. You should be polite, facing complaint and explaining the problem, not shouting and be rude. Are you manager or are you cleaning service? Why the villa hire someone like her? She was no good experience, handle the client. Go back, finish your degree before you work at the hospitality. Don't bring a shame to Bali. Bali reputation is friendly and kind, not rude like you. Jadi ini terfokus lagi ke ownernya ya guys ya. Jadi ownernya itu kesannya itu tidak ramah dan juga rude atau kasar. Oke, satu lagi setelah ini aku bakalan membeberkan ke kalian gimana sih keadaan roomnya ini. Selanjutnya nih ada dari Nidin Babu. Room and amenities is very old and not very well maintained. The villa doesn't provide international charger facility. The room totally has a dusty smell. The villa doors doesn't have proper locks. The private pool water is also very bad. Breakfast menu is minimal and they provide same food every day. They don't provide lunch or dinner. Peralatan yang ada di kamar mandinya itu katanya old dan juga tidak well maintained atau tidak terawat gitu ya. Dan juga tidak ada international charger gitu. Kamarnya bau debu gitu ya.
dan pintu villanya tidak mengunci secara sempurna. Private pool water is also very bad. Oh, berarti dia ini di bagian yang villa dengan private pool ya. Breakfast menu is minimal. Jadi makanannya itu tiap hari sama aja gitu menunya. Oke, dari beberapa review yang sudah aku baca, menurut aku nih ya, pertama kali first impression ketika aku ada di hotel ini, itu tuh kayak kamarnya luas banget, sumpah. Jadi kayak 28 meter persegi itu true. Dan di dalam kamar itu ada kasur queen bed, di depannya itu ada TV dan juga desk yang lebar banget dan ada storage-nya gitu. Jadi kayak kita tuh bisa naruh barang yang banyak. Cuman yang aku perhatikan ketika aku baru datang, itu tuh ada lampu yang di samping bed itu kan ada dua tuh. Nah, yang satunya mati tapi yang satunya tuh nyala. Cupboardnya juga luas banget, terbuat dari kayu gitu ya. Kalau menurut aku kamarnya sih nggak bau debu banget gitu loh. Jadi kayak ya udah biasa aja kamar gitu. Dan kebetulan kamar itu tuh udah ada kayak semacam garden view. Jadi memang sih kayak gardennya itu nggak gede, jadi dan dia itu tidak terbuka karena garden terus langsung ke kayak area dinding gitu loh. Nah, terus di kamarnya itu ada kitchennya juga. Nah, kitchennya ini ada peralatan kayak piring, sendok, garpu, terus tempat minum, cangkir, terus ada juga water kettle yang buat memasak gitu ya. Terus aku kayak agak kaget juga karena di dalam kamar sebuah hotel gitu ya, yang pada saat itu kira-kira range harganya itu 200-an ribu lah ya, kurang gitu. Itu tuh udah ada kitchen gitu kan. Aku kaget dan aku melihat kayak dia tuh ada stove-nya tapi gasnya nggak ada, jadi emang nggak bisa dipakai gitu loh. Kalaupun mau pakai, kalian pasti kayak takut gitu kan, apakah ini tuh aman, nggak bocor atau kayak gimana gitu kan, kalian pasti mempertanyakan itu. Dan aku nggak masalah sih kalau di kamar itu ada stove tapi nggak bisa dipakai, karena aku pun juga kayaknya nggak mau pakai juga, ribet, mending beli gitu kan makan. Terus lagi kamar mandinya katanya tuh amenities-nya tuh old dan tidak diganti gitu kan. Kalau menurut aku sih ya, namanya amenities itu tuh kalau selama nggak dipakai, belum dibuka sama tamunya, kayaknya it's okay sih kalau itu tuh tetap ditaruh di situ. Dengan catatan yang dipakai itu kan pasti udah langsung diambil terus dikembalikan lagi dengan amenities yang baru gitu kan. Dan juga nih di dalam kamar mandi itu udah ada tisu toilet. Kalau menurut aku sih kamar mandinya tuh overall itu tuh clean ya, jadi kayak bersih banget. Dan juga water heaternya itu berfungsi dengan baik karena itu emang juga anget dan juga cepet gitu kan. Untuk toiletnya sih menurut aku bagus dan bersih gitu ya. Aku lupa aku ditempatin di nomor berapa, tapi kamar aku tuh deket dengan reception, kayak masuk ke lorong mungkin paling pojok lah ya kamarnya itu tuh. Aku dapat kamar yang di situ. Dan untuk staffnya katanya kan rude, kasar dan lain-lain gitu ya. Kalau selama aku stay di sana nih, memang sih kerjanya itu agak lambat karena kan check-innya jam 2 nih. Tapi aku masuk kamar itu sekiranya kayak 20 menit dari jam check-in gitu loh. Dan itu menurut aku sih masih fine karena emang dibersihin dulu. Kayaknya sih full atau emang belum dibersihin, kurang tahu juga. Tapi kalau untuk staffnya sih menurut aku ramah ya, cuman emang sih kayak nggak yang ramah banget kayak bintang 5, tapi menurut aku sih cukup ramah gitu ya. Dan juga aku nggak tahu ya apakah ini ownernya atau dia ini tuh manajer gitu, tapi aku pernah ditemui wanita ini ketika aku pagi-pagi itu tuh nanyain sewa motor gitu loh. Dan ternyata nih surprisingly di hotel ini tuh menyewakan motor juga. Memang sih kalau dilihat dari rate-nya itu tuh agak sedikit berbeda dari sewa motor yang ada di luaran. Tapi kan di sini lebih easy gitu, maksudnya tuh kalian tinggal pakai dan kalian tidak harus menunjukkan tiket pulang pergi kalian nih ke Bali. Jadi pas pada saat itu emang aku travelingnya tuh pakai mobil travel, bukan pakai pesawat. Tapi ketika aku mau sewa motor di tempat lain, itu tuh aku harus punya tiket pesawat. Dan itu nggak mungkin dong, karena kan aku turis lokal, bukan turis internasional gitu loh. Dan menurut aku sih handle-nya itu tuh ramah banget gitu loh. Aku nggak tahu ya, apakah yang memberikan komen kalau yang manajer atau ownernya ini tuh nggak ramah, apakah kebetulan ownernya itu lagi bad mood atau gimana, kurang tahu juga. Tapi ketika aku di sana itu tuh dia ramah banget.
Dan kalau menurut aku yang kurang dari situ itu tuh cuman pool yang bagian umumnya. Jadi kayak pool yang untuk bersama gitu loh. Karena kan kamar aku tidak private pool. Nah itu emang kotor banget sih, dan lokasinya tuh ada di belakang. Jadi kayak kita tuh masuk ke belakang banget, dan maaf ya agak-agak jorok sih menurut aku jalanan untuk ke poolnya itu. Dan juga untuk gazebo yang ada di dekat pool itu tuh kotor, nggak dibersihin, itu aja sih. Jadi overall ketika aku stay di hotel ini yang kurang itu cuma di poolnya aja. Kalau dari kamar dan juga staff itu menurut aku oke-oke aja. Dan kalian kalau penasaran melihat kamarnya itu seperti apa, kalian bisa menonton video aku yang ada di atas sini ya guys ya. Kalian bisa langsung klik aja, kalian bisa melihat kondisi kamar yang aku tunjukkan seperti apa, kayak gitu. Makasih banget buat kalian yang mau nonton aku. Jangan lupa di subscribe kalau memang video ini bermanfaat buat kalian ya. Thank you, see you on my next video.